Halo warga seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama, mewujudkan pendidikan bebas dari kekerasan. DWP Provinsi Banten gelar webinar dampak perundungan bagi kesehatan mental. Mengusung tema perundungan dan dampak bagi kesehatan mental, webinar digelar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia pada tanggal 4 Oktober 2024 dan upaya optimalisasi peran Dharma Wanita Persatuan atau DWP sebagai mitra strategis pemerintah untuk mewujudkan pendidikan Indonesia bebas dari kekerasan. Dalam sambutannya, Ketua DWP Provinsi Banten Tine Al-Muktabar mengatakan, perundungan harus memperoleh perhatian serius karena perundungan dapat menyakiti orang lain baik secara fisik, verbal maupun sosial. Berdasarkan riset, hampir 14% anak mengalami perundungan. Webinar diisi oleh pakar psikologi Universitas Indonesia Profesor Dr. Rosmini Agus Salim dan diikuti oleh organisasi wanita dan pendidik di Provinsi Banten. Dalam paparannya, Rosmini mengatakan perundungan memiliki dampak negatif bagi kesehatan mental, bukan hanya bagi korban tapi juga bagi pelaku perundungan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, orang tua harus memperhatikan lingkungan tempat anak bergaul dan bermain, mengawasi pemanfaatan media oleh anak, dan membekali anak dengan kemampuan untuk membela dirinya sendiri baik secara fisik maupun psikis. Kami berhasil mewawancarai Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Banten, Tine Al-Muktabar. Dharma Wanita Persatuan menyelenggarakan acara webinar dengan topik perundungan dan dampaknya bagi kesehatan mental anak. Dan kegiatan ini juga berkolaborasi dengan berbagai organisasi perempuan di Provinsi Banten, kemudian melibatkan juga masyarakat, ada kader-kader masyarakat, kader-kader PKK dan Posyandu, juga para guru, baik itu guru tingkat PAUD sampai guru tingkat SMA ataupun SMK. Kenapa kita mengundang itu? Karena ketiga komponen ini memiliki peran yang penting dalam mencegah perundungan dan menangani perundungan, sehingga kita sama-sama bersinergi ke depan perundungan itu bisa dieliminir. Mengapa begitu? Karena saat ini memang perundungan itu merupakan topik yang viral ya, banyak sekali diperbincangkan dan banyak terjadi di masyarakat, baik itu di lingkup sekolah, baik itu di lingkup keluarga ataupun di lingkup masyarakat. Makanya mari kita sama-sama bersinergi untuk menangani dan mendeteksi adanya perundungan di lingkungan kita masing-masing. Kita beralih ke informasi selanjutnya. KPU Provinsi Banten gelar deklarasi kampanye damai dengan membawa pesan yang baik, positif, dan damai. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar berharap pelaksanaan pilkada di Provinsi Banten dapat berjalan dengan lancar sehingga stabilitas daerah tetap terjaga, sebagaimana pelaksanaan pemilu lalu yang berlangsung dengan damai. Sementara Ketua KPU Provinsi Banten Muhammad Ihsan mengatakan tahapan kampanye adalah salah satu tahapan krusial sebagai wujud dari pendidikan politik bagi masyarakat dan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di Provinsi Banten. Ihsan mengajak untuk mengisi tahapan kampanye dengan kegiatan yang positif, menjauhi politik sara, tolak hoax, tolak money politik, tolak black campaign, sehingga tercipta tahapan kampanye yang aman, lancar, dan damai. Di tempat yang sama dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal berharap dengan deklarasi kampanye damai menjadi titik awal dalam pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat berjalan dengan baik dan tertib. Meningkatkan ketangguhan penanggulangan bencana, pemerintah Provinsi Banten melalui BPBD Provinsi Banten gelar Jambore Kebencanaan. Peserta Jambore Kebencanaan adalah BPBD Kabupaten Kota seprovinsi Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan, bencana merupakan suatu hal yang sangat tidak dikehendaki tapi mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat mempersiapkan dengan baik secara individu, keorganisasian dan stakeholder agar memiliki ketangguhan menghadapi bencana. Al-Muktabar menambahkan Jambore Kebencanaan merupakan salah satu upaya menumbuhkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik kebencanaan bagi semua pihak yang mendedikasikan diri dalam penanggulangan bencana. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, Jambore Kebencanaan bertujuan melatih kesiapsiagaan pada saat bencana, baik pra-bencana, saat bencana maupun setelah terjadinya bencana. Rumah Sakit Adiaksa Banten diresmikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin didampingi oleh penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar.
Dalam sambutannya, Al-Muktabar mengatakan, dengan adanya rumah sakit tipe B yang baru saja diresmikan akan menjadi magnet pusat pertumbuhan baru bagi wilayah Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Serang, baik sektor pelayanan kesehatan hingga pertumbuhan ekonomi wilayah. Al-Muktabar juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah menginisiasi Rumah Sakit Adiaksa Banten sehingga dapat membantu masyarakat Banten, khususnya masyarakat Kabupaten Serang, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan prima. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin dalam sambutannya mengatakan, Rumah Sakit Adiaksa Banten berdiri di atas lahan seluas 15 hektar yang masuk ke dalam Rumah Sakit tipe B atau Rumah Sakit Rujukan. Meski demikian, Rumah Sakit Adiaksa bisa melayani langsung masyarakat melalui pelayanan BPJS Kesehatan. Hal itu dilakukan karena tujuan dari keberadaan Rumah Sakit Adiaksa sepenuhnya untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, tidak untuk mencari keuntungan. Tahun 2024, untuk pertama kalinya, Serentahun Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang masuk ke dalam daftar Karisma Event Nusantara Kemenparekraf Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Banten mendukung agenda pemajuan kebudayaan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2024 tentang pemajuan kebudayaan daerah. Serentahun Cisungsang merupakan acara tahunan yang sudah digelar sejak ratusan tahun lalu dan untuk pertama kalinya di tahun 2024 menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN Kemenparekraf. Menambah daftar event budaya Provinsi Banten yang telah masuk KEN yakni Seba Baduy dan Festival Multatuli. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgo Yanti mengatakan, Serentahun bukan hanya memunculkan aktivitas gelaran budaya saja, tetapi ada dampak secara ekonomi bagi masyarakat melalui gelar produk UMKM. Serentahun 2024 melibatkan 2.000 orang lebih. Masyarakat adat Cisungsang menjamu masyarakat yang datang ke acara Serentahun yang dilaksanakan selama 4 hari. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar melepas kontingen Paralimpik Provinsi Banten pada Pekan Paralimpik Nasional ke-17 tahun 2024 di Solo. Pelepasan ditandai dengan penyerahan Pataka Nasional Paralimpik Komite atau NPC Provinsi Banten kepada Ketua NPC Provinsi Banten Yoyo. Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas merupakan satu rangkaian event olahraga. Peparnas juga bisa menjadi ajang silaturahmi antar atlet se-Indonesia, sehingga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Provinsi Banten yang agamis, ramah, dan berbudaya. Dalam laporannya, Ketua NPC Provinsi Banten Yoyo mengatakan, kontingen Provinsi Banten berjumlah 78 orang terdiri dari 43 atlet dan 35 ofisial. Kontingen Provinsi Banten menargetkan posisi 15 besar dan optimis mampu meraih 2 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda, warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.